Sebenarnya kriteria itu adalah anak-anak yang sudah mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima. Mekanismenya sudah kan, Purwakarta sudah memulai kemarin. Itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Roberto Doan Siba, pengamat sosial dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang video yang tadi sudah kita lihat dari dimana Bapak Mulyadi soal pengiriman anak-anak nakal ke barak militer tujuannya. Nah, di sini saya akan menganalisa fenomena yang cukup kontroversial ini, di mana kebijakan pemerintah dalam pengiriman remaja nakal ke barak militer. Nah, pemerintah daerah. Nah, tujuan dari analisa ini adalah untuk melihat bagaimana pendekatan ala militer diterapkan pada remaja dan bagaimana hal ini berdampak secara sosial dan psikologi. Nah, bagaimana baru-baru ini juga kita sering lihat baru-baru ini sejumlah pemerintah daerah di Indonesia menerapkan kebijakan untuk mengirim remaja yang terlibat dalam kenakalan seperti geng motor, tawuran atau penyalahgunaan narkoba seperti narkoba ringan ke barak atau narkoba ringan semua ke barak. Pelatihan militer di mana yang terlibat dalam kasus-kasus itu semua dikirim ke pelatihan di pusat atau barak militer. Nah, tujuan utama adalah mendisiplinkan mereka dan menjauhkan mereka dari lingkungan negatif. Tujuan dari program itu adalah untuk menjauhkan mereka dari hal-hal negatif di lingkungan pertama mereka ke barak militer untuk mau membentuk mereka lagi di sana. Namun tidak sampai itu saja. Namun banyak juga yang jadi pro dan kontra melihat fenomena atau melihat kasus itu, khususnya dari pengamat sosiologi, di mana dari pandangan sosiologi tentang kontrol sosial. Nah, kontrol sosial itu menyatakan bahwa perilaku menyimpang ketika terjadi ikatan sosial remaja dengan keluarga dan masyarakat melemah. Jadi kontrol sosial, perilaku menyimpang itu terjadi ketika ikatan sosial remaja dengan keluarga, sekolah dan masyarakat melemah. Nah, pengiriman remaja ke barak bisa menjadi bentuk penguatan kontrol eksternal, tetapi tidak serta-merta memperbaiki ikatan sosial yang rusak di rumah atau komunitas mereka. Dan juga yang kedua adalah teori labeling, di mana remaja yang dikirim ke barak karena dianggap nakal bisa mendapatkan label soal negatif dari lingkungan sekitarnya. Alih-alih perbaikan perilaku, mereka bisa terjebak dalam identitas yang bikin menjauhkan diri dari norma sosial yang sehat. Bisa jadi mereka di sana bisa menjauhkan mereka dari norma-norma sosial yang sehat di lingkungan masyarakat dan juga keluarga. Nah, teori fungsionalisme dalam Emil Durkheim memandang bahwa definisi sebagai suatu yang normal. Nah, dalam masyarakat karena membantu menetapkan batas-batas moral, namun jika respons masyarakat dalam hal ini negatif, terlalu represif, maka fungsi bisa hilang dan masalah menciptakan tindakan sosial baru. Nah, pertanyaannya itu gimana? Apa barak memberikan solusi jangka panjang? Apakah para barak, mereka yang tinggal di barak remaja mendapatkan binaan yang menyeluruh atau yang hanya dihukum secara fisik dan psikologi? Nah, beberapa remaja memang menunjukkan perubahan setelah keluar dari barak, seperti lebih disiplin
disiplin dalam waktu, menghargai waktu. Nah, namun banyak juga yang kembali ke lingkungan lamanya. Dan itu yang tadi kita bahas, dan juga sebagai alternatif ya, dan juga sebagai ini alternatif program reliabilitas tadi atau sosial berbasis pendidikan, konseling, psikologi serta keterlibatan keluarga, komunitas bisa menjadi pilihan lebih efektif dalam pendekatan untuk membina para remaja. Tidak cuma menghukum saja, tetapi juga memahami latar belakang remaja yang memberikan solusi yang manusiawi sangat dibutuhkan. Karena tidak cuma hanya diperintah atau cuma dihukum-hukum aja, tapi dengan hukuman juga pembentukan karakter. Tapi kalau bisa sebagai alternatif program rehabilitasi sosial yang berbasis pendidikan, konseling, psikologi, dan pelibatan keluarga, di mana ini kemungkinan bisa menjadi pilihan yang paling efektif dalam membina mendidik karakter-karakter anak-anak yang remaja yang di barat militer itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa pengiriman remaja ke barak militer. Nah, pengiriman kebijakan ini juga dari pemerintah, tapi ini dia lebih ke remaja dan juga meningkatkan remaja, di mana pemerintah daerah memang bertujuan untuk mendisiplinkan dan menjauhkan mereka dari lingkungan negatif. Namun pendekatan mereka juga memiliki resiko potensi yang dimana munculnya trauma, marginalisasi sosial dan yang tidak terselesaikan, akar masalah perilaku menyimpan itu. Nah, dari perspektif sosial atau dari perspektif sosiologi menekankan atau penanganannya hanya berfokus pada hukuman, di mana dari sudut pandang sosiologi melihat kasus ini atau fenomena ini bahwa itu sebagai penanganannya hanya berfokus pada hukuman fisik dan disiplin eksternal, belum tentu dengan efek dalam jangka panjang, ikatan sosial dan yang lebih label negatif dari masyarakat serta respons yang terlalu represif. Nah, justru bisa merujuk pada keadaan. Jadi solusi yang lebih manusiawi adalah berkelanjutan adalah memulai program rehabilitasi yang berbasis pendidikan dan konseling psikologi serta pelibatan keluarga dalam komunitas pendekatan ini. Hanya menghukum tetapi juga memahami dan memperbaiki akar permasalahan remaja tersebut. Jadi kalau solusi yang lebih manusiawi seperti pendekatan kepada orang tua, konseling, psikologi dan lain sebagainya. Dengan demikian kebijakan ke barat perlu dievaluasi secara menyeluruh agar tidak menimbulkan dampak negatif baru. Sebaliknya dipandu dengan upaya pembinaan lebih kompresif dan berotorientasi pada masa depan remaja. Jadi tidak seperti kita yang macam kalau dari pandangan kita ya lebih ke mendidik, konseling, diskusi, terus buat kebiasaan baru yang tidak memiliterkan mereka tapi lebih ke manusiawi. Kalau begitu akan jadi tidak ada rasa trauma, gangguan apapun. Terima kasih. Ya baik, jadi dari analisa saya tentang gimana peran pemerintah dalam menyikapi pemuda, dalam hal seperti mengirimkan mereka ke barak, di mana membentuk karakter mereka di sana itu sudah luar biasa sekali, dan beberapa remaja memang menunjukkan perubahan di sana juga. Cuma di mana kalau di sana kita tahu bahwa tidak semua yang di sana pasti keluar dan bisa menerapkan apa yang sudah mereka dapat di sana. Tapi lebih baik lagi kalau disertai dengan tindak. Nah, jadi seperti yang tadi kita bahas, dan juga kebijakan pengiriman remaja ke barak itu juga memang karena mereka nakal dan lain sebagainya. Tapi itu adalah kebijakan dari pemerintah daerah yang memang bertujuan untuk mendisiplinkan anak, menjauhkan mereka dari lingkungan negatif. Namun pendekatan memiliki resiko seperti potensi munculnya trauma, marginalisasi sosial dan tidak
diselesaikan akar masalah perilaku menyimpangnya. Nah, dari perspektif sosiologi yang sudah kita bahas dari tadi juga itu, baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari topik analisa saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.